Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prinsip Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. And enjoy the video. Berapa menit lagi, Mbak? Selesainya gitu ya. Oke, balik Fatherless. Apa sih Fatherless? Tadi udah disinggung sedikit oleh Miss Ayu, terima kasih. Ternyata kalau di teori itu father absent gitu ya. Father absent itu ya tidak berada ayah. Nah, kita bisa di sini fatherless means the biological father or father figure is absent from the child's life. Jadi ayat yang saya garis bawahi biological father gitu ya, ayah biologis, father figure ayah, figur seorang ayah absen, keadaan gitu. Jadi akhirnya harus fatherless itu harus ada ayah biologis atau tidak? Harus ada ayah biologis atau tidak? Fatherless. Fatherless, kalau menurut saya, pandangan saya harus ada, karena kedekatan emosionalnya pasti lebih dapat daripada mungkin ayah sambung gitu kan, atau mungkin orang kakek gitu. Anak yang dikatakan fatherless harus ayah biologis atau enggak? Ayah biologis. Kalau dari sini tidak harus. Tidak. Tidak harus. Kenapa tidak harus? Karena peran itu bisa digantikan, ya enggak? Peran ayah itu bisa digantikan. Tadi sudah saya singgung, saya diajak silaturahmi, bukan ayah saya, kakek. Peran ayah. Ketika tidak ada ayah biologis, peran ayah itu bisa digantikan dengan pengasuhan untuk anak, dan itu sama-sama berdampak untuk anak. Ya bukan berarti nanti terus ibunya nyari orang lain yang menggantikan ayah ya, nggak gitu. Ini satu kondisi tertentu gitu ya, kondisi tertentu yang memang ya mungkin divorce gitu ya, terus mungkin karena jarak kerja gitu ya, peran ayah itu bisa digantikan loh gitu. Terus saya fatherless dulu ya. Ya gak juga ya bisa dikatakan ya, siapa sih yang dulu nggak fatherless ya? Ada nggak sih yang bapaknya ngasuh deh, apa namanya, apa pelajar, apa ngomong ibu kerja gitu ya otomatis ya, dulu memang kita ini, nah budaya ini masuknya budaya patriarki. Oh bapak yuk kerja, mama yang ngomong ngurus anak ya gitu, seperti itu. Absen. Jadi figur ayah itu bisa digantikan. Ketika ayah tidak bisa sudah dibujuk, nggak akan dibujuk gitu. Tapi ya perannya itu bisa digantikan oleh paman, oleh kakaknya biasanya ya, kakak pertama itu biasanya yang paling harus seolah-olah dia memang menggantikan peran ayah yang sangat kalau sekarang biasanya lebih ke finansial, tapi ayo kita sekarang ya nggak hanya finansial gitu, tapi juga harus secara parenting, mental, emosi gitu ya, seperti itu. Oke, next. Nah ini kemarin data yang saya temukan sekilas gitu ya. Jadi ada survei gitu ya, survei dari sekitar 300 sampai 500 gitu ya, 500 sampai 500 anak-anak bermasalah, nah ya ada berapa banyak 63% bunuh diri, sampai 85% remaja yang di penjara. Itu mereka tidak ada terlibat peran ayah di situ. Miris banget ya teman-teman, teman-teman Mom and Dad gitu ya, miris banget Mom and Dad. Jadi memang ini terjadi di dunia. Emang kita nggak terjadi di Indonesia gitu ya, Indonesia kan termasuk dunia kan. Nanti kita bisa lihat detailnya seperti apa. Oke.
Ngeri nggak sih? Paling tinggi apa? Anak terlantar dan melarikan diri. Gak ada ayah sih menggak anaknya melayu ke rumah kan. Saya dulu ketika dimarahin ayah lari ke tempat mbah saya, tetap diajak pulang gitu ya, tetap diajak pulang oleh siapa? Oleh ayah gitu. Ketika ayah itu terlantar melarikan diri, anak muda makan masalah perilaku ya banyak ya, vandalisme, terus agresivitas, tawuran gitu ya, tawuran. Jadi banyak, segitu banyak persen dari 300 sampai 200 tidak ada peran ayah di situ, murni tidak ada peran ayah, dan itu dampaknya sangat luar biasa. Apalagi nggak ada peran ibu ya, apalagi nggak ada peran ibu, seperti apa anak itu gitu. Oke, next. Nah, ini ada studi longitudinal, itu studi kayak kita eksperimen gitu ya, studi di ada anak-anak masih kecil, dijadikan bahan penelitian gitu, dan 10 tahun atau 30 tahun selanjutnya dia diamati lagi perilakunya. Jadi perilaku yang diamati terus di asesmen lagi, dinilai, diukur lagi. Jadi ada 90.000 siswa di kelas 7 ya hingga kelas 12. Kelas 7 itu kelas berapa sih? 1 SMP ya, kelas 1 SMP. Lahir 1976, 1984 dari 2011. Terus 20 responden, 20.000 responden itu bahkan ya. Dilakukan pada 2007 sampai 2008, responden berusia antara 24 dan 32 tahun. Nah, oke, next. Nah, ini kesimpulannya. Jadi anak kecil tadi yang masih kelas 7 diambil lagi datanya tahun berapa ya, 2008an ya. Anak laki-laki lebih relatif mungkin mengalami skorsing sekolah, permasalahan perilaku, mau bolos kayak gitu. Ini baru di sekolah, belum di lingkungan ya. Karena kan kita kalau pendidikan ada pusat pendidikan ya, diajarin antaranya apa? Keluarga, lingkungan, sekolah ya. Ini baru di sekolah gitu ya. Belum di lingkungan, belum di lingkungan keluarga kayak gitu. Nah, keluarga ya mesti ya seperti apa perilakunya gitu. Terus anak perempuan lebih ngeri lagi kalau nggak ada ayah. Depresi, kecemasan. Wah, saya tuh kalau ngomongin ini sebenarnya apa ya, hal yang tidak mengenakan ya ngomongin depresi, kecemasan. Karena saya dulu pernah melakukan mini riset ketika tahun 2016 ketika saya lulus S1 itu. PBB ngomong, WHO ngomong bahwa tahun 2020 yang menjadi pembunuh utama manusia bukan penyakit jantung, tapi apa? Depresi. Penyakit jantung kelihatan, bisa dideteksi. Depresi, ada yang tahu. Saya search di internet, tawa-tawa, mainan sama anaknya, besoknya gantung diri. Kecuali serangan jantung yang nggak deteksi ya, masuk angin dulu ya, masuk angin dulu tiba-tiba nggak sakit apa-apa, meninggal. Tapi itu karena misinformasi atau mungkin kekurangan informasi. Tapi depresi ini sangat mengerikan. WHO ngomong bahasanya itu tahun 2020, ini udah tahun 2025 ya. Sekarang alhamdulillah gitu, Prinsewu itu sudah konsen ke kesehatan mental. Alhamdulillah ada prodi juga, prodi psikologi. Saya tuh jadi alhamdulillah ya Allah di desa gitu ya istilahnya. Saya kan memang Prinsewu ya, di desa gitu ya, di daerah konsennya tentang kesehatan mental. Karena seperti itu kan kesehatan mental yang memang segitu penting gitu ya. Siapa sih yang gak cemas gitu ya, siapa sih yang gak khawatir gitu ya. Kehidupan anak ini kita yang bertanggung jawab.
Kalau kita aja masih bergelut dengan masalah kita, gimana mau ngasuh anak gitu. Oke, masih 19 menit lagi. Kita percepat berarti. Oke, next Mas.